Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara kita pada malam ini. Mohon maaf ada keterlambatan 15 menit karena menyesuaikan dengan waktu sholat di Sumatera Barat secara umum. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada saat ini kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa walaupun di ruangan virtual seperti ini. Doa kita selalu semoga kita sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kita berdoa semoga nanti di akhir amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih untuk kehadirannya kepada Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua Umum MUI terpilih untuk kedua kalinya, dan kepada Kanda El Yunus, SH SPN, yang sudah bergabung, dan kepada Kanda-Kanda dan teman-teman, ibu-ibu, ada dari KBPI Indonesia, ada dari perantau, dari warga Sumatera Barat, dimanapun berada. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya serahkan kepada Bapak Ketua Perhimpunan KBPI Sumatera Barat, Bapak El Yunus, untuk menggawangi acara kita ini. Kepada El Yunus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua MUI terpilih untuk Sumatera Barat, yang terpilih untuk kedua kalinya periode 2020 sampai 2025. Tentu dari kami keluarga besar PII Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya itu mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapkan selamat kepada Buya untuk memimpin MUI Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan lagi itu. Dari awal kami dari KPI juga sangat berharap sekali Buya bisa melanjutkan kepemimpinan ini karena cukup banyak persoalan yang sedang kita hadapi, kemudian tantangan-tantangan ke depan, kemudian PR-PR yang masih tinggal yang mesti kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Pertama kami sapa Buya Gus Rizal. Assalamualaikum Buya. Buya Gus Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kemudian yang kami hormati juga kakak-kakak dari keluarga besar PII Sumatera Barat khususnya dan PII secara umum Indonesia yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kita bersama, terutama kesempatan kepada Buya Gus Rizal di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan untuk bersama kita. Tak lain tak bukan kita sengaja untuk mendengarkan tausiah beliau. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, sampaikan kepada arwah Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, eksistensi dari diskusi kita hari ini merupakan sebuah sumbangsih dari kawan-kawan yang tergabung dengan keluarga besar PII Sumatera Barat Pelajar Islam Indonesia, di mana kita bukan setiap minggu, tapi manakala dianggap penting dan perlu, maka kita tetap mengangkatkan acara-acara diskusi. Biasanya diskusi ini kita adakan dalam bentuk offline, tapi karena kondisi kita sedang masih terjangkit pandemi, kita adakan secara online. Untuk online ini sudah kita laksanakan untuk 11 kali. Maka tepat hari ini dikatakan adalah diskusi yang ke-11 itu. Inilah kontribusi kita untuk bangsa dan negara dan agama pada khususnya itu.
Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas apa yang sedang terjadi di Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui bersama masalah surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Ini berawal dari kasus yang terjadi SMK 2 Sumatera Barat, SMK 2 Kota Padang itu. Dan soal kasusnya saya tidak akan uraikan lebih lanjut, tapi setidak-tidaknya apa yang terjadi hari ini membuat kita agak sedikit tergelitik itu, di mana kita melihat persoalannya lain, kemudian solusinya jadi merembet ke mana-mana itu. Saya tidak akan bahas persoalan jilbab, persoalan untuk aurat secara luas, karena itu mungkin buat kurang lengkap ya Gus Rizal. Tetapi dari diskusi-diskusi yang kita lakukan di kalangan PI, terakhir kita adakan di kampus UNB Sumatera Barat, di mana kita sepakat hari itu bahwasanya setelah kita coba bedah SKB ini, yang intinya adalah tidak adanya ikut campur negara soal bagaimana mendorong umat untuk menjalankan ibadah secara baik. Tapi di sisi lain ada semacam ketentuan itu, di mana kalau kita lihat yang pertama tadi jelas negara ini sudah mengarah kepada liberal, mengarah kepada memisahkan sekuler, memisahkan agama di negara untuk urusan yang soal jilbab itu. Tapi di sisi lain saya melihat ada semacam kekhawatiran kita, adanya larangan dari pemerintah, dari negara, untuk memasukkan aturan agama itu, mencoba mengelola aturan agama itu di sekolah itu, di mana sekolah dilarang menetapkan kepada umat Islam itu sendiri untuk tidak membuat aturan-aturan untuk memasakkan untuk berpakaian secara muslimah itu, di mana aturannya jelas di sana itu tenaga pendidik, tenaga anak didik, pendidik dan tenaga pendidikan itu berhak memilih itu, pakaian seragam dan atribut khusus keagamaan atau tanpa keagamaan, artinya ada ruang memilih. Di sana saya katakan tadi bahwasanya itu semacam pilihan, bebas mereka melakukan apa saja. Nah, kita di Sumatera Barat persoalannya kan jadi lain kalau kita bahas Sumatera Barat, karena bagaimanapun kearifan lokal Sumatera Barat dengan semboyan yang sudah kita pahami bersama, yaitu ABS, adat seni syarak sani bersitabullah, maksudnya adat ini bagian yang tak terpisahkan dari agama, di mana adat mengata, kemudian agama mengatakan, mengatur, kemudian adat yang memakaikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya tidak bisa dipisahkan. Sementara di sini dilarang sekolah, pemerintah daerah membuat aturan yang memaksa muridnya untuk bermuslimah. Kalau untuk negara untuk muslim yang non muslimah itu hal-hal yang sudah biasa bagi kita. Memang tidak ada paksaan untuk bagi mereka untuk melakukan atau mengikuti agama apa yang kita lakukan. Kita lihat semua perda yang ada di Sumatera tentang busana muslimah itu mengecualikan. Maksudnya yang diwajibkan atau objek aturan adalah murid atau tenaga pendidik atau tenaga pendidikan yang beragama Islam. Kalau yang tidak beragama Islam itu menyesuaikan diri dengan kondisi situasi dan kondisi. Nah, hari ini kita tergelitik. Persoalan ini SMK 2 hanya persoalan satu titik gitu. Di mana dan persoalan itu seakan-akan ditimbulkan. Kenapa? Karena sudah lama peraturan itu diberlakukan, di mana untuk yang non-muslim menyesuaikan diri dengan situasi. Kalau mereka memakai pakaian muslimah silakan. Kalau tidak pun tidak ada paksaan. Kalaupun ada tergelincir di sana guru dalam melakukan aturan itu kan kasus. Tetapi dari kasus ini lahirlah sebuah keputusan yang sangat-sangat menurut kami walaupun secara tekstualnya tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi secara implisit jelas itu bertentangan atau melanggar apa yang dimaksud dengan tujuan negara, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu. Maksudnya negara dibutuhkan hadir untuk mendorong umat melaksanakan agama secara sempurna itu. Jadi kalau kita berlakukan ini itu jelas negara berlepas tangan, tidak adil itu. Urusan haji negara ikut campur, urusan wakaf negara ikut campur, tapi soal beribadah nutup aurat yang merupakan bagian yang sudah kita pahami secara bersama itu hukumnya wajib bagi seorang muslimah, tapi justru negara mengabaikan itu. Ini yang mungkin barangkali pemantik kita, Buya. Nah, pada malam ini sengaja menghadirkan Buya Gus Rizal. Di samping beliau juga Buya, kita paham beliau seorang datuk yang tentu arif dengan adat syarak Sintaula. Sengaja hanya narasumber tunggal, Buya. Kini speaker tunggal dengan harapan memberikan pencerahan kepada kita bersama. Dan dari pencerahan hari ini mungkin nanti akan lahir sebuah komitmen dari KBBI Sumatera Barat yang mungkin sebelumnya sudah ada, tapi ini meyakinkan kami bagaimana sikap apa yang akan kita tempuh. Walaupun ada suara ringan yang nyaring sedikit sekali,
Maksudnya orang-orang yang tidak memahami SKB itu karena tidak orang yang melarang menolak SKB itu karena tidak paham dengan SKB saja. Jadi kami juga ada semacam tergelitik seakan-akan orang yang menolak SKB tidak paham dengan SKB itu. Itu mungkin barangkali pengantar dari kami, Buya, dengan harapan nanti dari pembicaraan Buya akan timbul inisiasi dari kami untuk membuat komitmen bersama di keluarga besar Pro Indonesia. Karena untuk kalangan PI masalah berjilbab tidak hal yang aneh, Bu ya. Tahun 1984 belum lagi di mana-mana orang ribut, Bukit Tinggi sudah ada gerakan bagaimana kita mendorong anak-anak pelajar SMP SMA untuk pakai jilbab. SMA 2, SMA 1 saya langsung itu. Itu ditentang habis oleh gurunya dulu tuh. Tapi dengan pendekatan buya-buya yang ada tahun 84 itu satu persatu mereka dibolehkan untuk memakai busana muslimah ke sekolah. Bahkan itu di mana-mana belum terjadi, tapi di Bukit Tinggi sudah dimulai pada tahun 84. Nah ini karena ada kaitannya dengan PI yang jelas mendorong untuk kader-kadernya untuk berusaha muslimah setelah mereka melakukan training biasanya. Mungkin barangkali demikian pengantar Buya, mudah-mudahan kepada Buya kita berikan kesempatan yang seluasnya untuk memberikan tausiah kepada kita bersama sebagai kajian untuk ke depan. Demikian saja, untuk itu kami minta kepada Buya memberikan nasihat dan tausiah kepada bersama. Kepada Buya kami persilakan dengan waktu yang seluasnya. Silakan Buya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana bihi ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'i. Ya, Gus Riza. Masalah SKB 3 Menteri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atammas salatu wassalam, amma ba'du. Ustaz El Yunus yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar PII Sumatera Barat, dan juga seluruh yang hadir ikut serta di dalam majelis virtual ini, rahimakumullah. Pertama sekali, saya ucapkan terima kasih atas ucapan selamat, walaupun sebenarnya jabatan Ketua MUI Sumatera Barat ini sebenarnya bukan jabatan yang patutnya kita syukuri sebenarnya untuk ketika diterima, tetapi adalah jabatan yang perlu ditakuti karena amanahnya yang begitu berat, beban yang semakin berat, tantangannya yang saya perkirakan la qadarullah bukanlah akan semakin ringan. Karena itu kalau seandainya tidak mempertimbangkan desakan dari kawan-kawan termasuk Ustaz El Yunus, dari awal sebenarnya saya sudah mau mundur ke surau dan menyerahkan majelis ulama ini kepada siapa yang ingin berkhidmah untuk umat. Tetapi inilah qada ilahi, dan kita menerima qadanya dengan segala kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan beban amanah yang kita pikul dan menyelamatkan kita dari pengkhianatan dalam memikul tugas-tugas keumatan. Amin ya rabbal alamin. Dari antaran dari Ustaz El Yunus tadi sangat banyak sebenarnya yang ingin kita bicarakan. Yang pertama terkait dengan majelis ulama, peran dan tugasnya. Dan sebelumnya tentu kita berbicara peran dan tugas ulama dalam konteks global, karena ulama sebenarnya tidak terkotak-kotak dengan daerah, tetapi memiliki peran yang lintas daerah, dan juga tentu keberadaan ulama dalam kancah nasional, dan juga persoalan ulama berada di dalam ranah keminangan atau di ranah Minangkabau, dan ditambah lagi persoalan tentang SKB 3 Menteri. Saya rasa ada 4 poin besar yang perlu kita ingat-ingat di dalam pembicaraan kita. Yang pertama terkait dengan tugas kita pada
saat sekarang ini orang-orang yang disebut oleh umat, saya katakan disebut, dipanggil oleh umat dengan panggilan keulamaan dalam tradisi mereka. Walaupun kita belum tentu pantas untuk memikul dan menyandang gelaran-gelaran itu. Di dalam pengantar Musda MUI Sumatera Barat, saya juga katakan bahwa kita ini tak lebih kedudukannya sebagai debu tayamum saja inda faqdil ma, ketika air tidak ada. Idza wujidal ma'u batalat tayammumu. Begitu. Apabila air ada, batalah tayamum. Seandainya ada yang mau memikul tugas ini, yang lebih berkompeten dibandingkan kita, yang lebih mampu dalam menjalankan amanah, maka akan lebih baik kita mundur teratur saja. Karena ini bukanlah jabatan yang harus diperebutkan. Nah, karena itu, sebagai orang-orang yang dipanggilkan oleh umat, digelari oleh umat dengan gelar-gelar keulamaan, saya ingin merujuk suatu riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Isti'ab. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau katakan riwayat ini sahih dari Abdullah Ibnu Amr Ibn al-As dan dari Abi Hurairah. Tetapi hati saya cuma tenang mengatakan bahwa riwayat ini sahih sampai Ibrahim bin Abdurrahman al-Uzri. Ia irsalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bunyi riwayat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanqawna anhu tahrif al-ghali wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan dipikul ilmu di sana maknanya ad-din, agama ini akan dipikul oleh setiap generasi uduluhu, oleh orang-orang yang adil. Itu bukan jaminan bahwa para ulama semuanya adil, tetapi yang pantas memikul tanggung jawab keulamaan, memikul risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semestinya adalah orang-orang yang adil, adil dalam pengertian syar'i. Apa tugas dari generasi yang adil itu? Yang pertama adalah untuk menghilangkan atau menafikan tahrif al-ghalib, penyelewengan mereka yang berlebih-lebihan di dalam memahami dan menjalankan agama. Ada sebagian orang yang ghulu. Kemudian yang kedua adalah untuk menafikan intihal al-mubtilin, asumsi-asumsi tak beralasan yang mereka buat tujuannya untuk membatalkan ajaran agama. Dan yang ketiga adalah ta'wil al-jahilin, ta'wilan orang-orang yang tidak mengerti dengan agama. Jadi ada tiga yang akan menghinggapi ajaran agama ini. Yang pertama adalah ghulu, orang-orang yang berlebihan. Yang kedua adalah intihal al-mubtilin, orang-orang yang ingin membatalkannya, membuat berbagai macam pemikiran, pemahaman yang mereka nisbahkan kepada agama, tapi sebenarnya bukanlah bahagian dari agama. Intahalu, mereka kutip sebagian-sebagian, mereka kembangkan menurut cara mereka, kemudian mereka nisbahkan itu kepada agama. Tujuannya bukan untuk memperkuat agama tentunya, tetapi untuk membatalkan agama kulliyan secara total. Yang ketiga, ta'wil al-jahilin, orang-orang yang tidak mengerti tapi masuk ke ranah agama, mentakwilkan sesuai dengan selera mereka. Nah, tiga hal itu siapa yang akan tegak berhadapan dengan
tiga itu adalah para ulama yang adil. Nah, saya rasa dari generasi ke generasi, itulah tugas ulama semenjak dahulu. Membentengi agama ini dari segala bentuk perusakan dalam bentuk yang tiga tadi. Nah, tentu itu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari syariat yang ma'ruf dan masyhur di kalangan kita, yang dikenal dengan al-maqasidul ammah li syariatil islamiyah. Tujuan umum syariat Islam, yaitu hifzuddin atau al-muhafazah ala din, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, memelihara akal, dan memelihara harta benda. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan konteks keindonesiaan, hal seperti inilah yang sebenarnya juga menjadi tujuan para pejuang kita semenjak dahulu. Kenapa mereka mau berkorban jiwa, berkorban nyawa, ya, berkorban harta benda, apa saja mereka korbankan, tak lebih agar terwujudnya kehidupan beragama seperti yang dicita-citakan, yang dibawa dari risalah, yang difahami dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukanlah karena hal-hal yang demikian, mungkin tidak akan tegak para pejuang mempertaruhkan nyawa. Nah, harapan ditumpangkan kepada negara yang dimerdekakan itu, agar kita bisa menjalankan tuntunan Allah, agar kita bisa menjadi hamba Allah, tidak lagi diperbudak, dijajah oleh bangsa lain, dihambat menjalankan tuntunan agama kita. Itulah yang terselip dari tujuan perjuangan para pejuang yang notabene mayoritas mereka dahulunya adalah orang-orang yang terkemuka di dalam agama. Bahkan tidak salah kalau kita katakan pejuang-pejuang awal dari pejuang nasional kita adalah orang-orang yang terdepan dalam pembinaan umat, para ulama. Mulai dari Aceh, kita tahu mereka adalah para ulama. Nah, cita-cita itulah yang terus berkembang, sehingga akhirnya mengkristal menjadi suatu perjuangan yang berujung alhamdulillah dengan kemerdekaan. Ketika negeri ini dimerdekakan, alhamdulillah, tidak lupa para pejuang kemerdekaan dengan niat awal itu, sehingga termaktublah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi secara sederhana bisa saya katakan bahwa semangat religiusitas atau semangat beragama yang dibawa oleh para pejuang semenjak dahulu, pejuang melawan penjajahan, pejuang ketika kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, semuanya adalah didorong oleh semangat keimanan, semangat keagamaan. Karena itu kita menolak kalau seandainya kemudian ada tangan-tangan yang berusaha untuk meletakkan negara ini terputus hubungannya dengan agama. Nah, selama ini kita mendengar bahwa agama kita, bahwa negara kita bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Maka mereka mengatakan negara kita adalah negara yang mengakui keberadaan agama, yang religius. Walaupun kalimat-kalimat seperti itu sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang sangat-sangat mudah diinterpretasikan oleh rezim yang hadir dari zaman ke zaman, tetapi kita tetap berusaha mengatakan bahwa kehadiran agama dalam kehidupan bernegara harus dan mutlak sangat dibutuhkan. Kalau tidak, maka negara ini akan lari dari prinsip dasar perjuangan. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dalam keadaan seperti itu, maka tentu dinamikanya akan naik turun.
pada saat-saat tertentu hubungan agama dengan tokoh-tokoh yang memimpin negara, tokoh-tokoh agama dengan tokoh-tokoh pemimpin negara terkadang akrab dan terkadang terjadi kerenggangan, dan itu tidak bisa kita delete dari catatan sejarah kita. Kita tahu bagaimana pergulatan ideologi di dalam kehidupan bernegara. Nah, bahwa memutus hubungan agama dengan negara di Indonesia ini akan membawa malapetaka. Paham liberal, paham pluralisme agama telah dinyatakan oleh MUI Sepertinya kepental Dael. Sinyal. Sepertinya gangguan sinyal ya, Dael. Hah? Gangguan sinyal. Iya. Nah, suaranya nggak connect, kita tunggu aja. Nel. Dael, mungkin dikontak via telepon dulu, Dael. Minta tolong bergabung lagi gitu, Dael. Ini. Kayaknya kepental. Berarti sinyal dia yang bermasalah, Nel, ya? Iya. Tadi ada sinyal baterai habis gitu ya tuh. Yang baterai habis itu Pak Ahmad Murjoko itu dari Jakarta. Nel, kok suaranya habis, Nel? Sebentar. Ya, Buyanya keluar, Bu. Kepental kayaknya. Buya Gus Rizalnya kepental keluar ininya. Oh, memang sengaja. Ya, mungkin di sana itu. Awas. Ada masuk. Ada masuk, Nel, ya? Oke. Ada masuk, Nel? Belum, Nel. Cukup variasi, Nel. Ada Pak Ambo, Pak Profesor Isarlas. Assalamualaikum, Pak. Sudah bergabung lagi Buya Gus Rizal. Silakan Buya lanjut. Nel, belos ambil alih deh host, Nel. Susah, Nel. Iya, enggak. Tapi suaranya belum connect nih, Del.
Inel, ini di mana, Nel? Halo? Ya. Inel? Inel di Padang apa di sini? Apa di Jakarta? Oh, di Bu di Depok, Bu. Silakan Bu ya, lagi koneksi audio. Oke. Sekarang udah. Buyanya udah masuk lagi, Nel. Sudah, silakan Bu ya, dibuka suaranya Bu ya Gus Rizal. Ya, sudah masuk. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang Bisa mudah-mudahan saya lanjutkan? Ya, silakan. Silakan Bu ya, silakan Bu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita menyadari betul bahwa negara ini didirikan bukan untuk menjadi negara sekuler. Walaupun nanti di dalam perjalanan negara ini ada sebagian orang yang mencoba menyeret-nyeret ke arah itu. Karena itu menjadi tanggung jawab generasi dari generasi ke generasi untuk mempertahankan cita-cita perjuangan tersebut. Nah, dalam konteks itulah saya rasa ulama Sumatera Barat harus berada terdepan di dalam mengawal cita-cita itu, cita-cita perjuangan tersebut. Nah, inilah yang terus kita kembangkan semangat itu. Dan keinginan umat Islam untuk bisa hidup di dalam bernegara dengan nyaman mereka menjalankan tuntunan syariatnya adalah suatu keinginan yang sah dan legal di dalam kehidupan bernegara. Dan jaminan-jaminan dari Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kepada Pancasila, saya rasa sudah cukup untuk kita tidak perlu lagi sebenarnya mencurigai dan atau menyudutkan umat Islam ketika mereka menginginkan agar mereka diberi ruang untuk menerapkan tuntunan dan ajaran agama mereka. Nah, Bapak dan Ibu, semestinya Majelis Ulama Indonesia di dalam pandangan saya harus terdepan dalam memperjuangkan ini. Bukan hanya dalam konteks Sumatera Barat saja, tapi secara nasional. Dan saya melihat ada usaha untuk itu di masa lalu. Dan mudah-mudahan di masa sekarang tidak surut semangat tersebut. Ada usaha untuk menggerakkan perekonomian yang berdasarkan kepada tuntunan syariat Islam. Bagus. Ada usaha untuk meningkatkan pemberdayaan potensi umat berupa zakat, wakaf, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kesedihan kita akhir-akhir ini, sepertinya negara hanya melihat potensi-potensi yang menguntungkan secara finansial. Tetapi hajat umat dalam bentuk lain agar mereka bisa menjalankan tuntunan Allah dalam kehidupan itu tidak mendapatkan respon yang positif. Bahkan ada tanda-tanda isyarat-isyarat hal-hal seperti itu akan dimasukkan di dalam indikator-indikator yang menunjukkan atau yang bisa dilabel dengan tuduhan-tuduhan radikal, intoleran, anti kebinekaan. Nah, ini yang menyedihkan kita. Nah, dalam hal ini tentu masing-masing ulama akan menyikapi persoalan itu sesuai dengan latar belakang keilmuannya dan sesuai dengan situasi dan kondisi medan dakwah. Nah, sekarang saya bicara dalam konteks Sumatera Barat. Sebenarnya Majelis Ulama memiliki 9 orientasi dan 7 peran. Itu sudah sepakati di dalam MUI. 9 orientasi dan 7 peran
yang harus dijalankan oleh majelis ulama tersebut. Baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Apa 9 orientasi itu? 9 orientasi itu adalah diniyah, irsyadiyah, istijabiyah, hurriyah, ta'awuniyah, syuriyah, tasamuh, qudwah, dan dualiyah. Sedangkan peran adalah sebagai warasatul anbiya, sebagai mufti, sebagai khadimul ummah, sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar, sebagai pelopor gerakan tajdid, sebagai pelopor gerakan islah, dan juga sebagai qiyadah, kepemimpinan umat. Nah, ini sudah disepakati. Namun bagaimana implementasinya di dalam perjalanan majelis ulama, inilah tanggung jawab seluruh ulama untuk mengawal orientasi dan peran itu. Nah, untuk konteks Sumatera Barat, kita terus berusaha untuk istiqamah menjalankan itu. Istiqamah untuk menjalankan hal tersebut. Nah, kenapa? Karena perjalanan dakwah umat Islam sangat bergantung dengan keistiqamahan para ulama di dalam menjalankan tugas itu. Apabila ulama yang telah keluar dari jalur keistiqamahan, maka umat akan berisiko besar. Ada suatu riwayat mengatakan bahwa umat ini kajabalin alif, bagaikan onta jinak, haitsu yunqadun qad, dimanapun kemanapun dia dituntun, dia akan tertuntun. Yang jadi persoalan yang harus dipertanyakan, mayyaqut, siapa yang menuntut, siapa yang mengarahkan umat ini. Karena itu keistiqomahan ulama di ranah Minang harus betul-betul dijaga walau apapun risiko. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Di dalam konteks keminangan atau di dalam konteks Minangkabau, saya sering mengatakan 4 tugas ulama di ranah Minang yang perlu diingat-ingat. Yang pertama adalah meminteh sebalun hanyut. Yang kedua adalah maubek ketika luko. Dan ketiga menapik miang nan lake. Sampai menjago timbangan syarak. 4 peran ulama di ranah Minang itu tidak bisa ditawar-tawar. Meminteh sebalun hanyut ini menunjukkan membutuhkan kearifan dalam membaca perkembangan situasi, kemana arah dari suatu kebijakan dan kemana arah dari suatu persoalan yang harus diantisipasi supaya jangan nanti ketika terjadi umat kelabakan. Yang kedua, maubek ketika luko. Artinya harus ada solusi dari persoalan yang menimpa. Kemudian yang ketiga adalah manapik miang nan lake. Artinya kalau ada malu dan berbagai macam harus segera disingkirkan. Tidak boleh dibiarkan hinggap kepada umat berbagai macam yang akan merendahkan dan menghinakan keberadaan umat Islam di negeri ini. Yang keempat adalah menjaga timbangan syarak. Jangan sampai diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang hanya mengharapkan kemaslahatan dunia semata. Nah, tugas inilah yang harus dijalankan oleh Majelis Ulama. Terutama tentu adalah Majelis Ulama Sumatera Barat. Nah, ketika masalah-masalah seperti yang kita ketahui selama ini yang direspon atau yang dikaji oleh MUI Sumatera Barat dalam skala nasional, bagaimana sikap Sumatera Barat dalam hal itu? Jelas, kita tidak ragu di dalam melahirkan sikap. Mulai dari persoalan dahulu Islam Nusantara, tentang RUU HIP, dan terakhir juga adalah perkara SKB 3 Menteri itu. Nah, mungkin saja sebagian orang melihat perkara SKB 3 Menteri ini adalah masalah sederhana. Bahkan ketika saya
kami jadi nyaman, bisa berhijab, bisa menutup aurat. Nah, kenapa harus tes pula? Itu pandangan sebagian mereka. Tetapi tentu kita tidak melihat secara parsial seperti itu. Walaupun pemicu atau SMK Negeri 2 di dalam wilayah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang ada di Padang itu, tetapi kita sudah membaca arah dan gerak dari peristiwa itu. Makanya ketika masalah itu muncul, saya mengingatkan berbagai pihak agar jangan memframing masalah ini. Jangan masalah ini ke ranah yang lebih luas, yang sepatutnya tidak berada di ranah itu. Ini masalah internal SMK tersebut. Saya sudah datang ke sekolah itu dan meminta kepala sekolah dan pihak terkait selesaikan secara internal. Tetapi apa hendak dikata? Kita bisa saja curiga dan tidak salah. Karena ada raibah, ada keraguan yang muncul dalam hati kita melihat perkembangan peristiwa itu. Belum lagi investigasi selesai di SMK tersebut, Menteri Pendidikan sudah berkomentar. Pernyataan-pernyataan tokoh sudah bermunculan. Putih-putih bilang sinyal net enak. Sabar. Di mana posisi Buya gini, Manel? Bisa? Udah lanjut Buya, masih udah kedengaran. Nah, saya sederhanakan. Jadi ketika kita melihat perkara SKB ini, maka kita harus melihat 3 segmen. Yang pertama adalah latar belakang SKB ini lahir. Yang kedua adalah konten atau isi dari SKB tersebut. Yang ketiga dampak dari SKB itu kalau diberlakukan. Dari latar belakang, kita jelas-jelas tidak bisa menerima peristiwa SMK Negeri 2 yang di-framing, di-blow up, kemudian dijadikan sebagai alasan untuk melahirkan SKB. Bahkan dari latar belakang itu, masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas adalah suku Minangkabau merasa tidak nyaman dan dilecehkan dengan berbagai macam bulian, dituduh tidak toleran, dituduh anti kebinekaan, tidak bisa hidup bersama di dalam kehidupan bernegara dan berbagai macam. Ingat bahwa pelaksanaan atau berbusana Islami di Sumatera Barat itu yang berlandaskan kepada pengamalan cara mengatur adat memakai sudah berjalan selama 20 tahun lebih. Bukan 15 tahun. 15 tahun itu di Kota Padang. Untuk Sumatera Barat telah dimulai dari 20 tahun lebih. Yaitu pada tahun 2000-an atau 2001 ada edaran dari Bupati Solok waktu itu, Bapak Gamawan Fauzi, untuk memakai pakaian yang sesuai dengan tuntunan syarak mengatur adat memakai dalam bentuk surat edaran Bupati. Dan saya tahu persis itu karena pada waktu itu saya Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Solok. Belum ada Solok Selatan waktu itu. Kemudian pada tahun 2002 lahir Perda nomor 6 Kabupaten Solok. Dan jelas-jelas di situ itu adalah dalam rangka menguatkan implementasi dari syarat mengatur adat memakai. Pasal 14 dari Perda nomor 6 2002 Kabupaten Solok itu tegas berbunyi bahwa perda itu tidak mengikat melainkan masyarakat yang beragama Islam saja. Bahkan
pada ayat 2-nya pada pasal 14 itu berbunyi karyawan garing karyawati, mahasiswa garing mahasiswi, kemudian siswa, siswi, pelajar, serta masyarakat dan masyarakat yang tidak beragama Islam berbusana menyesuaikan dengan tuntunan ajaran agama mereka masing-masing. Begitu bunyi perda itu. Dan di dalam instruksi wali kota Padang 2005 yang dikeluarkan Pak Fauzi Bahar itu juga jelas itu hanya mengikat umat Islam. Termasuk dalam perdanya pada 2011. Jadi dari latar belakang, kalau ini dijadikan sebagai penyebab lahirnya SKB ini, jelas tidak nyambung sama sekali. Tidak ada anti kebinekaan itu, tidak ada pemaksaan, dan tidak ada diskriminasi, tidak ada hal-hal yang sebenarnya menyentuh perkara-perkara toleransi. Dan juga setelah saya turun ke SMK Negeri 2, tidak ada pemaksaan di sana. Belum ada keputusan yang diambil. Kenapa guru sampai mempertanyakan? Ada dua penyebab. Yang pertama, anak itu dengan orang tuanya telah menandatangani untuk mematuhi berbagai macam tatib di sekolah. Yang kedua, pengalaman selama ini, anak-anak non-muslim itu ingin mereka yang ingin untuk berpakaian sama dengan anak-anak yang muslimah. Nah, karena berbeda itulah makanya mereka akan dipertemukan. Jadi kewajiban yang dikatakan oleh guru dalam video itu bukan wajib secara aturan yang tertulis, karena bagi siapa yang melihat tatib ya, tatib SMK Negeri 2 itu jangankan akan mengikat non-muslim, kata jilbab saja tidak ada dalam tatib. Nah, jadi sebenarnya ini apa yang terjadi? Tidak salah kalau kita akhirnya curiga. Ini bukan suudzon. Sebab kalau curiga berdasarkan raibah, ada sesuatu yang membuat kita ragu setelah kita perhatikan, patut untuk kita cari kebenaran. Jangan-jangan masalah ini seperti sengaja dimunculkan, yang menunggunya sudah ada, yaitu SKB. Karena itu saya berkali-kali ingatkan kepada beberapa tokoh, tolong menahan diri. Masalah ini adalah masalah internal. Kenapa belum selesai investigasi di Sumatera Barat, para tokoh di Jakarta sudah berbicara. Ada apa sebenarnya? Jadi dari latar belakang SKB ini jelas ini adalah suatu latar belakang tidak tepat. Kemudian isi SKB. Isi SKB jangan kita bacanya poin 1 dan 2. Tapi lihat juga poin 3, 4, dan 5. Di mana menghimbau pun tidak diizinkan. Coba bayang. Menghimbau. Guru menghimbau anak untuk berhijab pun tidak dibenarkan. Jangankan akan melarang menanggalkan aurat, menyuruh untuk menutup aurat, menghimbau pun tidak dibenarkan. Nah, apa yang dituju sebenarnya? Kalau kita lihat dari konsideran yang dibuat dari berbagai dari SKB itu, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kemudian juga Undang-Undang Sisdiknas, paradoks, berbenturan satu sama lain. Bagaimana akan mewujudkan pendidikan yang mengarah membentuk karakter, iman, takwa, berakhlak mulia? Apakah mereka punya konsep iman sendiri? Apakah mereka punya konsep takwa sendiri? Apakah mereka punya konsep akhlak mulia sendiri? Bukankah konsep iman, konsep takwa, konsep akhlak mulia yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas hanya dalam bentuk istilah itu dijabarkan oleh agama yang dianut oleh masyarakat negeri ini? Nah, itu tujuan pendidikan. Kemudian di dalam prakteknya, implementasinya, kita tidak dibenarkan untuk menyuruh anak-anak kita. Saya garis bawahi anak-anak kita. Kita tidak akan wajibkan kepada anak-anak non-muslim. Kita setuju kalau seandainya ada kekeliruan atau salah komunikasi dan berbagai macam, sehingga ada katanya pemaksaan. Tapi saya katakan tidak ada pemaksaan sebenarnya. Nah, kalaupun ada, kalau itu dianggap satu kesalahan, apakah dengan kesalahan satu itu kemudian digeneralisir
bahwa umat Islam tidak menghargai orang yang beragama lain dalam masalah berpakaian. Terlalu naif kalau kesimpulannya seperti itu. Kemudian terakhir yang perlu kita pahami adalah dampak. Kalau ini diberlakukan dengan berbagai ancaman yang ada, sampai dana bos dan sebagainya itu, maka apa yang akan terjadi? Fitnah saat ini sedang menyerang generasi muda kita. Mereka tentu sebahagiannya berhijab karena kesadaran dari keimanan mereka. Tapi tidak sedikit pula dari anak-anak itu yang berhijab bukan karena kesadaran, tapi karena tuntunan, karena arahan, dan karena aturan yang diletakkan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, kelompok anak-anak yang berhijab karena ada peraturan ini akan mudah digoda untuk melepaskan hijab. Ketika itu terjadi, dan bisa juga ada rekayasa nanti di balik itu, apa yang bisa diperbuat oleh sekolah, apa yang bisa diperbuat oleh guru, apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah. Sedangkan di ranah Minang, menutup aurat itu adalah bahagian yang menjadi tuntunan dari adat bersandi syarak bersandi kita. Ada orang yang mengatakan, Buya kan dahulu orang Minang juga tidak menutup aurat, ada yang pakai selendang. Ingat, adat Minangkabau ukurannya bukan personal. Saya berkali-kali disuguhkan foto tahun sekian, ini tidak berkerudung, tahun sekian. Ada istri Sianu, ada tokoh ini, orang Minang tidak berkerudung. Kenapa dikatakan bahwa adat Minang itu menutup aurat? Saya ingatkan sekali lagi, adat Minang itu tidak disandarkan kepada perilaku personal. Adat Minang itu memiliki dua bahagian yang mendasar. Yang pertama adat sebatang panjang namanya, yang kedua adat selingkah nagari. Adat sebatang panjang itu merujuk kepada nilai-nilai syarak. Keputusan dari nilai-nilai itu termaktub di dalam petuah syarak mengatur adat memakai. Bisa jadi dalam implementasinya di suatu waktu, di dalam dekade tertentu, mungkin menjauh, tetapi bukan itulah hakikatnya adat Minangkabau. Kenapa? Pernah dahulu orang Minang ini terlibat dengan berbagai macam kemaksiatan. Apakah itu adat Minang? Tidak. Karena itu ulama terus berusaha mengembalikan lagi kepada nilai-nilai asasinya. Nah, saya terakhir ingin tutup pernyataan saya bahwa di dalam memahami hubungan antara adat Minang dengan Islam. Adat Minang dengan Islam sebenarnya tidak lagi dua yang bisa dipisahkan. Sebenarnya pepatah yang selama ini kita baca dan kita sebut di mana-mana sering tidak utuh. Secara utuh, Majelis Ulama Sumatera Barat telah melahirkan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalam, mengukuhkan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalam. Apa bentuk pepatahnya? Adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adat bapanih, syarak belindung, syarak mengatur, adat memakai. Jadi kuncinya yang terakhir, yaitu adat dan syarak bagaikan apa? Bagaikan sebatang tubuh di ranah Minang. Adat bapanih maknanya adalah tubuh yang kasar di Minangkabau. Syarak yang berlindung artinya ruh di Minangkabau. Berarti hubungan syariat dengan adat di Minangkabau bagaikan hubungan ruh dengan jasad. Tidak mungkin jasad bergerak berbeda atau berlawanan dengan kehendak ruh yang ada di dalam. Bagaimana bentuk implementasinya di dalam kehidupan adalah syarak mengatur, adat memakai. Adat memakaikan apa yang diberikan petunjuk oleh syariat Islam. Nah, karena itu tidak ada istilah adat Minang dengan syarak itu berada pada posisi sejajar. Tetapi adat Minang dengan syariat bagaikan sebatang tubuh, hubungan ruh dengan badan. Nah, itulah makanya ketika persoalan-persoalan seperti ini disentuh oleh pusat, berarti mereka telah mengabaikan kearifan lokal, bahkan adat semada adat di Minangkabau. Saya berharap mudah-mudahan semua kita bersepakat dalam hal ini. Karena ini masa depan Bundo Kanduang kita. Kalau aurat sampai dibiarkan terbuka, saya tidak ingin berbicara sejarah yang kadang dipahami oleh orang terlalu keras katanya. Tapi mesti juga harus kita ketahui
banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, sikap tegas yang diambil oleh pemimpin umat Islam semenjak Nabi. Mungkin terakhir adalah kasus Al-Mu'tasim Billah. Peperangan terjadi disebabkan oleh apa? Oleh pelecehan terhadap aurat wanita. Nah, tentu kita tidak akan sampai berbicara dalam ranah sikap seperti itu. Tetapi perlu kita ingat-ingat bahwa masalah aurat wanita tidak bisa dianggap enteng. Karena disitulah kehormatan. Karena itu saya sering katakan, menjaga kehormatan bundo kanduang dan calon bundo kanduang adalah tugas dan tanggung jawab setiap laki-laki Minangkabau. Jadi tidak salah kalau nanti orang mengatakan sampai ini dibiarkan, ada saja orang berkata, orang Minang na laki-laki rancak diganti seserawa ju sampiang. Kalau seandainya aurat wanita mereka bisa dipreteli begitu saja. Nah, karena itu di sekolah cadik dipakaikan, disinilah kemampuan potensi kita maksimalkan untuk mempertahankan prinsip hidup di Minangkabau. Wallahu a'lam. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu ya. Pencerahannya luar biasa. Mungkin barang saya mengantarkan saja. Memang untuk MUI Prode sekarang, beliau memang awalnya menolak. Tapi kawan-kawan MUI Kota, Kabupaten, dan tokoh-tokoh masyarakat Minang masih menginginkan beliau melanjutkan tugas ini. Jadi mungkin bagi beliau musibah, tapi bagi kami sebuah harapan untuk pembinaan umat ke depan ini. Jelas dan terang apa yang beliau sampaikan, intinya adalah bagaimana kita berpikir secara jernih yang dipandu dengan nilai-nilai keislaman, bahwasanya soal jihad bukanlah soal yang sepele, tapi sangat penting. Detik terakhir beliau mungkin tadi, bagaimana seorang Muslim melakukan sebuah perlawanan terhadap seorang muslimah yang pakaiannya direnggut atau dilucuti, diganggu oleh orang kafir, akhirnya terjadi sebuah tragedi yang luar biasa. Tentu ini kalau kita lihat mungkin kasar bentuknya, agak brutal, tapi tidak-tidaknya apa yang terakhir disampaikan tadi, bahwasanya tugas kita para nenek mama, pemangku adat mempertahankan kehormatan bundo kanduang itu. Ini semakin meyakinkan kita bahwasanya persoalan ini merupakan yang sangat penting untuk perjalanan umat Islam orang Minang ke depan itu. Baik, itu selanjutnya kita serahkan kepada Bu Nelo Sadah untuk melanjutkan acara ini. Apakah ada diskusi tanya jawab beliau? Dan kita tanya dulu Bu Nel, apakah beliau masih ada kesempatan untuk tanya jawab tentang. Silakan Bu Nel. Terima kasih Bapak El Yunus, Ketua Perhimpunan KBPI Sumatera Barat. Buya masih bisa hadir ya Buya? Mungkin ada beberapa yang mau bertanya. Buya, suaranya belum dibuka, Buya. Baik, insya Allah saya usahakan, walaupun saya berada sudah di pinggang Gunung Singgalang ini sebenarnya. Baiklah, silakan. Kita buka untuk sesi pertama ini. Silahkan raise hand yang mau bertanya, yang mau bercerita, yang mau mengungkapkan apa yang terasa. Mumpung kita ada sekarang dengan Ketua MUI Sumatera Barat terpilih yang kedua kalinya. Silahkan. Silakan. Silakan dibuka mute suaranya. Yang mau bertanya. Ini sepertinya terpaku ini ya dengan pemaparan dari Buya Gus Rizal tadi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita bisa diskusi di sini.
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Prama Widayat. Ya, Silakan. saya Dayat dari Pekanbaru nih, Bu. Ya, silakan, Pak. Memang sih saya coba mengajukan pertanyaan ini terkait SKB 3 Menteri ini. Apakah memang kita di Sumbar sepakat untuk menolak ini? Saya sebagai orang yang ada di rantau sangat setuju, 1000% pun menolak SKB ini. Kalaupun dana bos di stop, ya biarkan saja. Emang orang Minang nggak bisa hidup tanpa bos. Ya kalau bisa DIM itu segera kita percepat istimewa Minangkabau. Kalau perlu merdeka aja sebagai bentuk perlawanan orang Minang kan. Memang saya memang agak geram juga dengan sikap pemerintah seperti ini. Satu sekolah dijawab dengan SKB 3 Menteri. Seperti yang dikatakan oleh Buya, ini memang kalau menurut saya sudah diskenariokan, diciptakan satu kondisi atau cipta kondisi di mana ada alasan mereka untuk menciptakan SKB 3 Menteri. Jadi memang benar, kasus yang kecil, kalau orang Minang sabui, iko rimah di tengah jalan. Rimah dibuat seolah nasi bungkui. Jadi dikemas dengan cantiknya. Dengan permasalahan satu ini, lahirlah SKB 3 Menteri. Ini kan terlalu mudah untuk dibaca skenario mereka ini. Jadi sudah tepat Buya sebagai Ketua MUI, kami percayakan kepada Buya, saya sebagai orang Minang yang dirantau, sangat menolak keras. Terutama anak kemenakan kita nanti, adik saya di Sumbar, apa jadi mereka nanti ketika sekolah tanpa hijab. Karena hijab itu adalah tuntutan Islam. Sakit jiwa ini Menteri Agama ini. 3 orang ini Menteri Syiah menurut saya malah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan kita kasih 2 kesempatan untuk 2 orang lagi sebelum dijawab oleh Bu. Ibu. Ya, silakan Bu. Dari Budo Kandung minta nama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menutup video karena sudah berpenampilan domestik ini dalam rumah. Tapi mudah-mudahan dengan suara tetap bisa menyampaikan. Yang pertama buat Buya Gus Rizal, ini sekedar kelanjutan ta'aruf. Saya bersama Gus Rizal ketika berlangsung konferensi umat Islam di Pangkal Pinang, persis tahun yang lalu, bulan yang sama, Februari akhir. Dengan beliau, dengan Buya Anwar Abbas, dengan Sekjen MUI Pusat sekarang, dengan Kiai Muhyiddin, dengan Ustadz yang dikenal dengan Ustadz Sabun, karena mengislamkan di Papua, mulai dari bab Takharah, yakni Ustadz Fadlan Garapan, yang sekarang punya pesantren besar di Bekasi, Buya. Itu orang-orang Papua itu dibawa ke Jakarta, diislamkan di Jakarta, dan luar biasa perannya beliau itu. Apalagi sekarang dengan pengobatan yang beliau lakukan yang tepat sekali di masa pandemi ini. Satu barangkali ketika kita di Komisi Deklarasi dan Rekomendasi di bab itu, Buya, tentu masih ingatan kita setingkat Buya, bagaimana kita mengusulkan merekomendasi bahwa di Indonesia ini sudah saatnya lembaga yang namanya BPIP itu dibubarkan. Dan benar Buya, begitu selesai kongres itu, masih di bubble, itu viral di mana-mana, terutama itu yang menjadi judul besar, bahwa KUII sudah merekomendasikan, memutuskan untuk membubarkan BPIP, yang notabene Ketua MUI waktu itu, Wapres, adalah salah seorang pembina di BPIP. Selanjutnya Buya, saya ingin menyampaikan ke Buya, begitu sampai di Jakarta, saya langsung ditelepon oleh Pak Amir Shah yang sekarang Sekjen MUI. Gimana itu Bu bisa muncul rekomendasi itu dan deklarasi itu? Saya bilang, kan antum ikut di komisi itu. Ada Kiai Muhyiddin, ada Buya Anwar Abbas, ya itulah yang diputuskan oleh pleno. Oke, oh begitu. Oke lah, jadi itu heboh Buya. Tapi itulah yang bisa kita lakukan sebagai perwakilan umat Islam waktu itu, dan
itu memang diperlukan, terlepas siapa yang ada di sana. Nah, sekarang kaitannya dengan judul ini, Buya, belakangan semakin tampak respon, ya, pandangan, ya, betapa SKB ini lemah, gitu loh. Dari perspektif konstitusi, dari perspektif urutan-urutan peraturan perundangan, nggak kena, gitu loh. Tampak memang di pemerintahan ini sangat kurang di backup oleh mereka yang ahli dalam hal terbitnya sebuah peraturan, keputusan, atau apalah namanya. Jadi saya kira semakin ke sini banyak sekali pandangan, ya, bahwa SKB ini minimal dia direvisi. Belum lagi dari perspektif pendidikan, edukasi, termasuk pendidikan keagamaan, terutama Islam. Jadi jangan khawatir, saudaraku di Sumatera Barat, ya, hampir semuanya bersikap sama akhirnya dengan Sumatera Barat. Dan saya termasuk yang sedang menyiapkan webinar khusus Bali tentang ini. Saya sampaikan di pengantar pada teman-teman, sepintas memang daerah-daerah yang berbeda masyarakatnya dengan Sumatera Barat, di mana beberapa daerah termasuk Bali minoritas Muslim, seakan-akan senang dengan SKB ini. Tapi tampaknya juga ketika kita menelaah dalam banyak perspektif, ini memang lemah SKB ini. Itu sedang kami siapkan di Bali, karena kebetulan saya orang Bali. Jadi demikian, Buya, saya sengaja hadir malam ini, ya, untuk semacam mengingat, ya, bahwa kita pernah bertemu di forum yang berharga 1 tahun yang lalu. Demikian, terima kasih, Mbak Moderator. Kebetulan juga saya aktif di Pelajar Islam Indonesia di KBPI Pusat. Terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Kebetulan saya yang bareng di KBPI Pusat, Ibu. Baiklah, mungkin kita kasih kesempatan 1 orang lagi. Silahkan yang mau bertanya, yang mau bercerita juga. Silakan raise hand atau langsung saja. Halo. Halo, Halo. Halo. Silahkan yang mau bertanya, yang mau berdiskusi, mungkin memaparkan ide. Sudah aja, Dael. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dael tanya. Oh iya, silakan Dael. Buya, sikap Sumatera Barat jelas hari ini secara mayoritas menolak pemberlakuan SKB. Tapi kan kita berhadapan dengan suatu kekuatan yang luar biasa yang kadang-kadang tidak mempertimbangkan apa yang harus dipatuhi dalam membuat aturan itu. Jelas kalau kita runut dari sistem perundang-undang Indonesia, mulai dari Grenorong Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian peraturan lainnya, kemudian terakhir SKB itu, jelas ada yang kontradiktif itu. Tapi mereka jarang memperhatikan itu. Apa yang kita lakukan nanti tetap dipaksakan. Apakah lakukan PT UN atau bagaimana? Ini sangat penting gitu, sehingga kawan-kawan di daerah lain tahu. Suara pengantar hari ini kita diikuti oleh hampir merata. Saya lihat ada dari Bali, dari Kalimantan juga ada, saya lihat juga ada dari Sulawesi. Artinya ini kan agak ramai itu. Diminta statement kita supaya bagaimana langkah yang kita lakukan seandainya nanti pemerintah tetap bersikukuh dengan menyampingkan azas-azas yang lain dalam penerapan hukum. Terima kasih Bunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak El Yunus. Mungkin kita persilahkan kepada Buya Gus Rizal untuk menanggapi pertanyaan dan pemaparan dari para penanya tadi. Silakan Buya. Baik, makasih Bu. Dan yang pertama tadi dari Pekanbaru ya. Apakah masyarakat Sumatera Barat betul-betul bersepakat untuk menolak hal ini? Saya dari awal belum lagi keluar SKB ini sudah mengingatkan semua apabila pihak dari pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan
melampaui batas-batas yang patut semestinya dia jaga dan dia pelihara, maka saya sebagai Ketua MUI akan menghimpun kekuatan Sumatera Barat untuk menolak itu semua dan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang tepat dan benar di dalam kehidupan bernegara. Dan itu yang kita lakukan hari ini. Ormas-ormas Islam kita himpun. Gitu juga tokoh-tokoh kita panggil dan kita minta pandangan mereka, dan juga lembaga-lembaga adat. Alhamdulillah, walaupun ada satu dari ormas Islam yang menyatakan mereka tidak seirama atau tidak seiring dengan ormas Islam yang lain, yaitu NU ya. Walaupun di dalam pertemuan di MUI mereka diundang dan hadir perwakilan muslimat NU dan bersepakat dengan hasil pertemuan itu. Tapi kemudian di DPRD mereka menyatakan karena mereka lembaga, kita tidak ada masalah apa-apa dalam hal itu, silakan saja. Tetapi barisan umat Islam di Sumatera Barat, alhamdulillah, hari ini cukup rapi dan satu suara di dalam menolak SKB 3 Menteri. Dan tentu ini tidak bisa hanya sebatas penolakan seperti itu, tapi yang harus kita lakukan untuk melakukan penolakan tersebut. Nah, beberapa komponen umat sekarang ini telah bergerak, dan juga ada beberapa tokoh yang telah mengkristalkan penolakan itu dalam bentuk usaha-usaha yang akan ditempuh di bidang hukum terkait dengan SKB tersebut. Dan MUI dalam hal ini tentu akan terus mengawal, mendorong, dan mengarahkan, serta akan berada dalam bahagian terdepan dalam penolakan tersebut. Itu Ustaz El Yunus yang sekaligus saya jawab apa yang akan dilakukan. Insya Allah dalam waktu tidak lama, kalau seandainya tidak ada tampak suatu niat baik dari menteri yang 3 ini untuk minimal merevisi dari SKB itu, sehingga bisa anak-anak kita yang muslimah kita arahkan, kita tetap atur, dan kita tetap didik mereka sesuai dengan nilai-nilai yang telah tumbuh di negeri kita. Kalau tidak ada arah seperti itu, tentu perlawanan hukum harus dilakukan, dan ini sudah disiapkan, termasuk juga Elkam sudah menyatakan itu, dan beberapa tokoh telah menyatakan itu. Dan kita juga menunggu keputusan akhir dari rapat dengar pendapat kemarin dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan saya juga akan berkeliling berjalan sepanjang Sumatera Barat. Beberapa kepala daerah tingkat 2 akan saya turut sendiri. Tidak perlu mereka datang, saya yang akan datang. Saya akan ingatkan amanah dan tanggung jawab yang ada di pundak mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga nilai-nilai yang tidak boleh mereka surut dalam hal itu. Dan saya akan sampaikan kepada mereka, jangan sampai kehormatan anak cucu kita dihargai hanya dengan material, dana bos, dan berbagai macam. Terlalu rendah harga diri wanita-wanita kita kalau digertak dengan bos saja, kemudian kita surut, dan akhirnya kemudian lepas penutup aurat dari anak-anak gadis kita. Saya tidak rela hal itu terjadi. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah berikutnya? Kita sudah sampaikan hal ini ke berbagai pihak di luar dari Sumatera Barat. Alhamdulillah, apa yang dihimbaukan oleh MUI Sumatera Barat mulai direspon satu persatu. Bahkan MUI Pusat juga telah mengeluarkan tausiah setelah MUI Sumatera Barat menyatakan penolakan keras terhadap SKB tersebut. Dan juga kawan-kawan di daerah lain, saya mendapatkan informasi baru tadi siang atau tadi pagi, kawan-kawan dari MUI Riau dan sebagainya juga telah mulai menunjukkan sikap penolakan tersebut. Dan saya berharap juga majelis-majelis ulama di daerah lainnya bisa menyuarakan suara yang sama. Dan apabila kita bersatu dalam hal ini, mudah-mudahan orang-orang yang selama ini lalai memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi di tengah masyarakat,
kemudian mereka buat kebijakan hanya berdasarkan informasi-informasi yang tidak tepat, mudah-mudahan mereka menyadari kesalahan mereka dan mencabut SKB ini, dan minimal mereka merevisi sehingga hak-hak umat Islam untuk berbusana, berpakaian sesuai tuntunan syariat agama mereka tidak terhalangi. Terima kasih Ibu Tuti. Saya masih ingat bagaimana perjuangan kita di Bangka Belitung di dalam konferensi umat Islam, dan begitu beratnya perjuangan itu, walaupun kemudian akhirnya juga terbenam begitu saja. Saya sudah berulang kali dalam tingkat nasional mengingatkan agar keputusan-keputusan yang sebenarnya sangat bernas, keputusan-keputusan yang sangat bernas, bahkan sangat strategis untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, jangan terlipat saja menjadi catatan-catatan pertemuan. Nah, inilah yang saya kritisi ketika Munas MUI kemarin ini. Saya ingatkan kenapa keputusan-keputusan berskala nasional yang kita rumuskan bersama, hadir tokoh-tokoh dari seluruh Nusantara untuk merumuskan itu, kenapa dia menjadi tergenang begitu saja. Bahkan BPIP tetap melenggang, mereka tetap membuat statement-statement yang tidak membuat nyaman kita semua. Tetapi itulah kondisi negeri kita, kondisi bangsa ini. Dan inilah negeri kita. Karena itu saya berharap semangat yang tadi Ibu Tuti sampaikan tetap harus dijaga, dan kami di Sumatera Barat dengan para ulama Sumatera Barat akan tetap menjaga semangat itu, dan kita akan tetap dalam posisi menjaga nilai-nilai perjuangan yang harus kita warisi dan kita wariskan pula kepada anak generasi kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Tuti atas dukungannya. Semoga seluruh kawan-kawan di seluruh Indonesia bisa satu saf di dalam hal ini. Ustaz, Dan banyak kalau ingat nama Najamuddin Ramli, Ustaz Najamuddin Ramli meninggal baru saja. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena COVID di Bandung. Innalillahi. Beliau termasuk orang yang di susunan pengurus MUI sekarang tidak masuk. Iya, beliaulah sahabat kita kecewa saya sekali. Innalillahi. Ya. Baru ya Ibu? Baru infonya malam ini. Kemarin masih mengirim like ke saya kirim berita. Nanti saya confirm. COVID. Kena COVID di Bandung. Benar. Baik, makasih informasinya, Pak Detik. Iya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak semua komponen masyarakat Minangkabau untuk bersatu. Dan ingat, jangan berhenti sebatas ini. Saya sering katakan, dan kemarin saya katakan juga kepada tokoh-tokoh adat. Mereka mencoba untuk meningkat jenjang kita. Dan sekarang mereka berada di beranda rumah kita. Dan sebentar lagi kalau kita tidak tutup pintu kita, mereka akan masuk ke ruang tengah rumah gadang kita. Dan apabila itu terjadi, mereka akan duduk di anjung peranginan istana kita. Nah, karena itu, masyarakat Minangkabau harus betul-betul kembali melahirkan kepekaannya. Kepekaan yang selama ini hanya ada dalam petuah saja. Sakile ikan dalam air, tentu jantan betinun. Sekarang kepekaan itu betul-betul harus kita asah. Kita harus bisa memandang ke depan apa yang sedang dirancang orang untuk negeri kita ini. Jangan dikatakan bahwa semua orang nyaman melihat adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Adik bapak ni syarak berlindung, syarak mengatur adat memakai. Tidak sedikit orang yang fobia. Apalagi di dalam dirinya ada fobia terhadap Islam. Nah, sedangkan di Minangkabau, antara Islam dan adat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu masyarakat Minangkabau setiap bersuara tentang syarak mengatur adat memakai, apalagi sekarang ada lagi suara tentang daerah Minangkabau, provinsi Minangkabau, saya cuma ingatkan umat di negeri ini. Ketika kita berteriak, ingat, lantunan teriakan itu harus kita perkirakan. Ketika kita bersuara, jawaban yang akan diberikan oleh orang harus bisa kita prediksikan. Semangat harus tetap dijaga, tetapi
perhitungan, strategi tidak boleh dilupakan. Saya berharap masyarakat Minangkabau, baik nenek mama, alim ulama, cadik pandai, pemimpin dan rakyat, janganlah berbeda dalam perkara yang tidak patut kita berbeda. Janganlah mengedepankan pangkat dan jabatan lebih utama daripada menjaga kehormatan yang harus dipelihara. Kalau itu tidak kita pegang, maka akan karam sarantaulah masyarakat Minangkabau. Dan ini tidak boleh terjadi. Terima kasih, banyak maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah masih ada yang mau bertanya? Waktunya bagaimana, Bu Nel? Ada. Masih ada. Ini sebenarnya waktunya sampai jam 10, jam 22. Ini masih ada waktunya sekitar 23 menit lagi. Kalau ada masih mau bertanya, kita kasih kesempatan. Mumpung Tanya dulu Bu Agus Rizal. Ya, masih Bu Agus Rizal mungkin masih bisa ya Bu ya? Silakan, masih. Ya, silahkan. Karena sebenarnya Guru Pangilun ini sudah beberapa kali mencoba sebelumnya untuk menghadirkan Buya. Jadi sekarang Buya sudah hadir, kita manfaatkan, kita bisa sharing. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum Uninel, Amor dari Jawa Timur, kebetulan ketua PKPS ini. Silakan Joni, bisa dibuka videonya? Inel. Ya, silakan. Jadi begini, menurut kami di Jawa Timur dengan masyarakat Minang, kebetulan di Wakil Gebu Minang juga ya, kita di Jawa Timur ya. Jadi, kalau menurut kami dan kami mengikuti perkembangan apa yang menjadi polemik di Sumatera Barat gitu. Dari SK Menteri 3 Menteri ini, ya prinsip kita di masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur, memang itu 100% kita menolak. Karena tidak terukur dari permasalahan dari SMA 2 itu. Nah, ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita yang ada di Sumatera Barat. Kami sangat yakinlah kepada Buya Rizal, dan kebetulan juga pernah ketemu kita di Jawa Timur dengan beliau waktu ada kunjungan ke Gebu Minang. Nah, untuk mendidik akhlak dan moral di Sumatera Barat itu perlu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Karena memang dengan SK 3 Menteri ini, kita masyarakat Minang ini sebagai generasi merasa direndahkan dengan keputusan 3 Menteri itu. Nah, ada teman-teman berpihak, ada teman-teman mengatakan juga bahwa Menteri ini tidak memahami kultur dan organisasi di tiap-tiap daerah, terutama di tiap-tiap provinsi. Jadi memang ya harapan kami perlu belajar lagi, karena menunjukkan di dalam SK 3 Menteri itu beliau-beliau ini belum bisa bekerja sebagai menteri gitu. Mestinya beliau ini bisa menyikapi apa yang menjadi latar belakang budaya, adat dan agama di masyarakat Minang ini gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Pada intinya sepakat dengan SKB 3 Menteri ini ya. Sepakat ditolak. Maksud saya sepakat untuk ditolak, iya betul. Silakan kalau yang lain yang masih ada yang mau memberikan suaranya pada malam ini. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Khairi Yusuf. Dari mana Pak? Dari Padang Bu. Oh dari Padang, silakan. Dari kampung sendiri. Pertanyaan saya singkat aja sama Pak Buya Agus Rizal dan kita semua ini. Kita mungkin Bu tidak lepas dari konstelasi politik Indonesia saat ini gitu kan. Yang pasti kejadian akhir-akhir ini membuat diri kita seolah-olah dicekam ketakutan yang amat sangat sampai hari ini. Jadi di sini saya mau
bertanya sama Buya, bagaimana kita menghadapi situasi ini dengan konstelasi politik kita yang ada sekarang ini. Umat Islam dicekam, para kriminalisasi ulama, segala macam itu. Kemudian apa nih yang terjadi di kita sekarang, Sumatera Barat dibuat satu fokus untuk membuat semua merebak ke Indonesia seluruhnya gitu. Ini menjadi skenario mereka gitu. Dalam konstelasi politik seperti ini bagaimana kita menghadapinya? Ini karena saya lihat dari 96 peserta, saya belum melihat ada orang-orang kita yang berada di bangku politik di sini nampaknya. Atau ada, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya cek tadi beberapa orang kan, saya belum lihat ada yang anggota DPRD atau siapa gitu yang ada di situ. Nggak nampak gitu. Apakah ini nanti tidak membuat satu hal yang lain gitu? Karena kita tahu undang-undang ITE ada segala macam diarahkan kita, tidak Pancasilais lah, Minangkabau tidak mencari segala macam. Bagaimana kita menyikapi ini, Bu ya, dan bagaimana kita harus bertindak supaya tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dan kita tidak terkena segala macam urusan yang seperti disebut oleh JK, bagaimana mengkritik dan tidak ditangkap polisi ya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairi Yusuf untuk pertanyaannya yang mungkin juga jadi keperhatian kita semua ya. Silakan satu lagi kita kasih kesempatan. Silakan kalau masih ada yang mau memberikan pertanyaan. Ya Bu, saya Haryadi Bu. Ya silakan Pak Haryadi, di mana? Di Padang Bu, di Belimbing Padang. Ya silakan Pak. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi saya melihat ini kita di Sumatera Barat sering disuruh memadamkan api terus gitu. Jadi persoalan-persoalan di negara kita ini sering berbenturanlah dengan pemikiran masyarakat Sumatera Barat begitu. Sehingga ya seperti ada api kemudian kita harus memadamkan terus gitu kan. Jadi urusannya biasanya akan di ujung-ujung terus gitu. Jadi bagaimana kira-kira agar persoalan ini bisa diselesaikan di akarnya gitu. Jadi kita tidak, itu kan ada masalah kadang-kadang persoalan yang sekarang ini dulu ini masalah jilbab, ada lagi masalah lainnya kan. Jadi bisa enggak kira-kira tokoh-tokoh kita dari masyarakat Sumatera Barat itu, artinya memberikan pemahaman kepada orang pusat ya, sehingga tidak membuat kebijakan-kebijakan yang terus akan berbenturan lah kita gitu, sehingga yang terjadi itu ya seolah-olah kita selalu menolak gitu apa yang dia keluarkan oleh kebijakan pusat seperti itu. Jadi lebih kepada akar persoalannya ya, walaupun sekarang kita harus selesaikan ujung-ujung seperti yang sekarang ini ya. Itu saja Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Haryadi di Kota Padang. Kalau masih ada boleh silahkan singkat dan padat. Ini ada beberapa tokoh KBPI, ada Pak Ambiar Lani Jakarta yang saya kenal ini. Ada. Silakan kalau masih ada satu lagi sebelum kita tutup untuk sesi pertanyaan. Mungkin kalau tidak kita berikan lagi kepada Buya Gus Rizal ya Pak Elinus. Silakan. Buya masih hadir Buya? Baik. Ini ada 3 pertanyaan. Sebenarnya kayaknya ungkapan keprihatinan semua ya dengan kondisi Sumatera Barat. Dari Pak Joni SE dari Jawa Timur, dari Pak Khairi Yusuf dan Pak Haryadi dari Padang. Intinya adalah mempertanyakan bagaimana kesiapan kita menghadapi SKP 3 Menteri ini. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi politik dan kondisi pemerintah yang selalu
sepertinya dengan Islam itu tidak mesra gitu ya. Silakan Bu Agus Rizal. Baik. Memang kalau kita analisa dari kebijakan-kebijakan yang diambil di masa sekarang ini, dan kita lihat dari sudut pandang politik, bisa jadi ini ada pengalian isu, kemudian ada suatu grand strategi yang sedang dijalankan, dan berbagai macam analisa itu, dan kita tidak perlu terus, dan kemungkinannya ada semua. Tapi saya sudah berkali-kali ingatkan di dalam berbagai kesempatan, masyarakat Sumatera Barat harus bisa menyusun skala prioritas dia di dalam kehidupan berbangsa, di mana Sumatera Barat yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Minangkabau harus bisa meletakkan apa yang menjadi identitas Minangkabau yang menjadi bahagian dari kehidupan berbangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, apabila hal-hal yang tidak prinsipil yang tersentuh oleh kebijakan-kebijakan, tentu dalam kehidupan bersama kita biasa memakai duduk surang samping-samping, duduk bersama belakang-belakang. Artinya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang dinamis. Nah, tetapi kalau persoalan-persoalan yang prinsip yang tersentuh, dan itu tidak bisa dihindari, maka di situ baru kita harus memakaikan sikap-sikap yang diajarkan di dalam petua-petua kita. Jadi ada saatnya kan dua waktu badan tiang dan tiang, dan ada saatnya tagang waktu berjelojin. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi politik yang terkadang kita lihat tidak berpihak kepada umat, tidak berpihak tentu. Kalau sudah tidak kepada umat, tidak berpihak juga kepada masyarakat Minangkabau yang menyatakan dirinya orang Minang itu Muslim. Nah, tentu dalam hal ini orang Minang bukanlah orang yang baru terlatih berlayar di selah karang. Nah, karena itu kita berharap setiap komponen masyarakat Minangkabau dengan segala peran dan fungsinya itu memainkan perannya. Memainkan peran. Ulama dengan perannya bersuara, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nenek mama dengan perannya mengendalikan atau mengelola anak kemenakan dan masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Kemudian pemerintah juga menjalankan. Tentu kita tidak akan masuk dari satu pintu. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita wasiat dari Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya ketika akan masuk bertemu dengan penguasa Mesir di saat kelaparan. La tadkhulu min babi wahid. Jangan masuk dari pintu yang satu. Nah, karena itu orang Minang tidak kekurangan orang. Tidak kekurangan orang pintar. Tidak kekurangan orang cerdik. Dan tidak kekurangan ulama. Nah, sekarang sinergi seluruh potensi itu yang perlu. Jadi jangan kita terperangkap terus di dalam persoalan hanya berbicara dalam suasana politik semata. Sehingga akhirnya kita tidak menemukan jalan keluar selain dari jalan politik. Kita juga tidak hanya berbicara di aspek budaya semata. Dan kita juga tidak hanya meninjau dari aspek agama. Kolaborasi seluruh komponen umat itu sekarang yang sedang diramu oleh Majelis Ulama. Karena itu Majelis Ulama meminta seluruhnya berbicara. Seluruhnya bergerak. Seluruhnya melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, itu yang kita harapkan hari ini. Dan alhamdulillah untuk sampai saat ini saya cukup mengapresiasi respon dari seluruh pihak itu. Nah, sekarang tentu ada langkah-langkah yang tertinggal yang harus dijemput oleh kita.
atau ada yang belum tersapa oleh kita, atau ada yang belum terperingatkan oleh kita. Nah, inilah yang kita harapkan hari ini. Termasuk juga harapan besar saya, keluarga besar PII, membangkitkan semangat umat. Ingat bahwa kita tidak mengambil suatu sikap dengan pemerintah yang melahirkan SKB ini, melainkan dalam koridor yang benar dan sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak mengambil jalan di luar itu. Nah, karena itu tidak perlu ada ketakutan. Kenapa? Yang kita ambil bukan jalan di luar dari jalan yang sah dalam hidup bernegara. Makanya saya katakan di DPRD, apakah keputusan 3 menteri itu mutlak? Tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh digugat, tidak boleh dibatalkan dengan cara-cara yang dibenarkan dalam kehidupan bernegara. Saya rasa tidak sampai ke tingkat itu. Nah, kalau tidak demikian, maka harus diusahakan semaksimal mungkin. Patah sayuk batu kek parua. Kita harus berjalan ke depan untuk berhadapan dengan tantangan ini. Nah, tentu segmen ini bukan berarti kita mengeneralisir bahwa kita berhadap-hadapan dengan pemerintah pusat. Nah, ini kadang-kadang yang terus. Kita dalam posisi apa? Saya sebagai Ketua MUI Sumatera Barat menyampaikan di dalam pertemuan MUI Pusat bahwa salah satu dari peran MUI itu adalah sebagai sadiqul hukumah, sebagai teman pemerintah. Itu yang termaksud. Tidak saya bantah. Iya, kita teman. Kita berteman dengan pemerintah. Tetapi ingat, makna pertemanan di dalam syariat itu seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sadiquka man sadaqaka, la man saddaqaka. Jadi kalimatnya begitu. Sadiquka man sadaqaka, la man saddaqaka. Jadi ada tasydid saja bedanya. Sadaqaka, saddaqaka. Teman engkau itu adalah yang jujur kepadamu, yang bersikap benar kepadamu, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Karena itu ulama, dimanapun dia berada, di MUI kah, tidak di MUI kah, dengan pemimpin, dengan penguasa, dia menjadi teman. Bagaimana teman? Shadaqah. Berkata benar, bersikap benar, berperilaku benar kepada temannya, bukan membenarkan seluruhnya. Nah, itulah teman. Karena itu 2 syarat utama teman itu. Yang pertama, dia harus wafiyun, loyal. Yang kedua, aminun, amanah. Teman yang amanah tidak akan membiarkan temannya berjalan ke arah jurang yang akan membuat dia terjerembab dan jatuh ke dalam. Nah, sikap seperti ini mesti dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau. Karena yang kita pikirkan bukan hanya sebatas Sumatera Barat. Orang Minang selama ini terdepan dalam menjaga bangsa ini. Terdepan dalam menjaga arah dari jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah setelah perjuangannya begitu panjang, kemudian kita biarkan negara ini dibawa kemana-mana, sedangkan kita di Sumatera Barat tahu arahnya kemana? Nah, kalau memang arahnya sudah keliru, tidak tepat, seperti kebijakan dari SKB 3 Menteri ini, ingin menyingkirkan agama, nilai-nilai agama, dari proses pendidikan kita, berarti sedang terjadi sekularisasi, dan ujungnya nanti yang akan menjadi isi dari pendidikan itu adalah sekularisme. Apakah orang Minang akan mengambil sikap diam? Saya rasa bukan orang Minangkabau yang seperti itu. Jadi kita tidak akan berhadapan dalam artian melakukan perlawanan di luar garis dan koridor yang dibenarkan dalam kehidupan bernegara. Langkah-langkah yang akan kita ambil, tokoh-tokoh Sumatera Barat ambil, tetap dalam langkah-langkah yang dibenarkan secara sah dan legal dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan semangat ini akan tetap terjaga dan usaha kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan inayah. Terima kasih banyak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Itu mungkin sudah sekalian closing statement ya Buya ya? Ya, ya. Ya, baiklah. Demikianlah diskusi kita, tausiah sebenarnya ini. Kita mendengarkan tausiah awal dari Ketua Umum MUI terpilih yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah diskusi Pangilun bisa menghadirkan Buya Gus Rizal setelah beberapa kali kita belum mendapatkan jadwal. Mungkin untuk penutup kita minta sedikit sepatah kata dari Ketua Umum KBPI Sumatera Barat, Pak El Yunus. Silahkan, Dael. Terima kasih banyak. Dari tausiah, lebih tepat tausiah daripada diskusi. Terdapat gambaran setidak-tidaknya persoalan SKB ini, 3 menteri ya, bukanlah persoalan Sumatera Barat saja, juga menyangkut persoalan umat Islam di Indonesia secara umumnya. Artinya mensikapi ini bukan hanya kita, yang lain pun memantau dari jauh dan mereka memberikan masukan tentang kita bersama. Dan sampai kemudian tadi Riau sudah mulai, Bali akan melakukan, mungkin daerah lain juga akan melakukan. Insya Allah mereka akan buat karena menyangkut hal yang esensial. Kemudian seperti sampai ke menteri, masalah SKB 3 menteri ini masih dalam bentuk kebijakan. Artinya masih ada peluang kita untuk melakukan, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sah dan legal. Itu yang. Kemudian ini ada hikmahnya. Saya melihat ini test case saja untuk kita. Maksudnya bukan menyepelekan, tapi biasalah pemerintah di dalam melakukan sebuah aturan itu kan mengukur kekuatan air dulu. Bagaimana tanggapan respon dari masyarakat? Kalau nanti kuat mungkin mereka akan mencoba itu. Ini kan sebuah peluang ibadah dan jihad untuk kita bersama untuk menyampaikan kebenaran itu ke pusat. Seperti banyak diskusi yang berkembang tadi, mungkin pusat belum paham, mungkin menteri belum paham. Maka tokoh-tokoh di Sumatera Barat seperti yang lakukan biar kita sudah menghimpun kekuatan baik di segi kelembagaan MUI, kemudian politik melalui DPR, kemudian tokoh-tokoh kita Minang akan melakukan upaya itu. Insya Allah ini akan merupakan ladang ibadah bagi mereka. Kemudian terakhir saya menghimbau itu. Ini apa yang disampaikan Buya Gus Rizal ini peran daripada laki-laki Minang, Nenek Mama, mungkin dari 4 peran tadi mungkin lebih tepat memilih sebelumnya. Artinya walaupun SKB itu baru sekolah, itu baru awal mungkin akan merambat kepada lain. Bagaimana dengan pegawai nanti, bagaimana juga yang lain itu akan masuk itu. Nah, butuh kebersamaan kita para Nenek Mama membaca tanda-tanda ini dengan mencoba bersikap arif, kemudian melakukan upaya-upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi seperti naik orang lakat rumah kini lari janjang ke Cebuya, mendapat itu besoknya masuk ke rumah duduk di Jati Anjungan, akan sebuah yang sangat rumit bagi kita ke depan. Itu sekali lagi mari kita sama-sama berbuat sesuai dengan proses kita masing-masing, dan alhamdulillah diskusi kita berjalan lancar. Kemudian kepada silakan kalau ada kesempatan lain dan menutup diskusi kita malam hari ini. Kepada Buya silakan. Terima kasih Pak El Yunus sudah memberikan sambutan penutup untuk acara kita pada malam ini. Alhamdulillah acara kita berjalan lancar dan tadi juga sempat ini streaming di YouTube, tapi karena ada gangguan sinyal kita putus juga. Intinya adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Buya Gus Rizal dan Pak El Yunus bahwa apapun yang kita lakukan itu tetap dalam koridor sebagai kita warga negara yang baik, apalagi kita sebagai orang Minangkabau yang kalau dape apa tadi Buya luntakile lata kalam. Jadi kita paham kalau seperti ini ke depannya seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan kita tetap saling saling menguatkan dan saling memberikan support. Insya Allah kebetulan saya di rantau dan kita juga di sini di KBPI baik di KBPI pusat maupun di daerah DKI dan Jawa Barat itu kita juga beberapa kali kemarin juga mengadakan webinar tentang SKB 3 Menteri ini.
Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua dan menjadi warisan yang bisa kita wariskan kepada generasi muda, anak cucu kita nantinya. Saya sebagai pembawa acara dari tadi, Bu Nel, sedikit Bu Nel. Ya silakan, Dael. Saya lihat pesertanya cukup banyak dan banyak juga yang bukan ke BPI. Kita atas nama keluarga besar PI Sumatera Barat khususnya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya lihat banyak juga dari luar PI karena ini kita sampaikan dalam medsos jadi banyak peserta, alhamdulillah. Kemudian terakhir Buya Gus Rizal, terima kasih banyak Buya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ibadah. Insyaallah. Dan Buya sehat dan kuat untuk memimpin MUI Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Ini Dael, sebenarnya ini kita share juga di grup Wanita Islam Nasional. Jadi ini ada PW dari beberapa wilayah, dari Aceh, dari Jawa Tengah, dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat, dan tadi juga ada dari Kalimantan dan Sulawesi. Jadi dan juga kita share di grup KBPI Pusat. Jadi insya Allah ini sudah Indonesia ininya. Ya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Buya Gus Rizal. Mudah-mudahan nanti ke depan kita tetap ketika ada diskusi di Pangilun yang kita namakan diskusi Pangilun ini, Buya bisa menyediakan waktu, menyempatkan untuk bisa hadir ke depannya, insya Allah. Dan seperti tadi kata Ketua KBPI Sumatera Barat, insya Allah tetap akan bersinergi dan bergandengan tangan, saling support untuk kebaikan Sumatera Barat nantinya. Dan terima kasih untuk kehadiran KBKBPI yang sudah ada di sini, juga ada Pak Adli Ete, Dael, ada Anisal, ada dari Malaysia juga nih Buya. Itu ada Pak Nel, itu ada Pak Buya itu Pak Profesor Dr. Irsalas, guru besar IPB itu. Oh iya. Masih banyak Pak. Ya Pak Irsalas ya. Kemudian mungkin itu saja ya Dael ya, sudah jam 10 lewat. Kita acaranya jam 10 ditutup. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, menjadi amal ibadah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.